Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam naj'alid dalila ala awliyaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'd. Alhamdulillah, memuji dan bersyukur pada Allah Rabbul Izzah, Zat yang senantiasa menggenggam diri kita, Zat yang senantiasa mengurus seluruh urusan makhluk-makhluknya di langit maupun di bumi, Zat yang senantiasa memberikan bimbingan kepada hamba-hambanya sehingga merasakan butuhnya setiap saat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan di malam Jumat yang penuh dengan keberkahan ini Allah jadikan majlis ilmu dan majlis dzikir ini untuk senantiasa membersihkan hati kita, membukakan mata hati kita, mengangkat hijab-hijab hati kita, dan sekaligus Allah jadikan kita semua menjadi orang-orang yang memiliki maqam dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah para wali-wali Allah. Dalam kesempatan yang mulia ini kita akan membahas tentang cara Allah mempertemukan seseorang dengan walinya. Di dalam Al-Quranul Karim terdapat ribuan maudhu' atau tema-tema. Fil Quran alafu maudhu'at. Dalam Al-Quran terdapat ribuan tema-tema, judul-judul, sehingga Al-Quran itu menjadi ilmu yang sempurna. Nah, salah satu tema yang dikupas dalam Al-Quran adalah tentang wali Allah, bahkan tentang wali mursyid. Jadi jangan sampai kita mengalfakan, menafikan satu ilmu, satu pembahasan, satu tema dalam Al-Quran. Di mana di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan wali sekaligus sebagai mursyid. Surah Al-Kahfi ayat berapa? Ayat berapa? 17. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. May yahdillah fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajidalahu waliyam mursyida. Alhamdulillah. Hafal semua? Ulangi satu kali lagi, suaranya yang kencang. May yahdillah. Man barang siapa, yahdi yang diberi petunjuk, yahdillah yang diberi petunjuk oleh Allah, fahuwal muhtad, maka
orang itu al-muhtad, orang yang mendapatkan petunjuk. Waman, dan barang siapa yudlil, yang Allah sesatkan karena orang itu memilih jalan kesesatan. Kalau yang pertama mengambil jalan petunjuk, Allah berikan petunjuk, jadilah orang yang dapat petunjuk. Sebaliknya, muqabalahnya, barang siapa yang disesatkan oleh Allah karena mengambil jalan kesesatan. Jadi Allah adil, menurunkan dalam kehidupan dunia ini dua jalan. Fahadainahun najdain. Allah telah turunkan dua jalan. Tinggal milih, nggak ada paksaan dalam agama. Nah, barang siapa yang disesatkan oleh Allah karena orang itu mengambil jalan kesesatan, falan tajidalahu waliyan mursyida, maka engkau Nabi, kepada Nabi Muhammad SAW, tidak akan menemukan bagi orang tersebut waliyan, seorang wali plus mursyida, yang memberikan petunjuk. Ini ayatnya. Nah, wali mursyid kita akan bahas satu-satu. Wali kita akan membahas dalam kitab Hikam, jamak dari hikmah, hikam, artinya banyak hikmah. Ya, jilid kedua, halaman kedua. Subhanaman lam yaj'alid dalila ala auliyaih. Maha suci Allah, maha suci zat yang tidak menjadikan tanda atas wali-walinya. Jadi wali Allah nggak ada tanda. Tanda yang mana? Tanda yang zohir, tanda yang fisik. Nggak disebut tanda wali Allah itu hidungnya mancung, orang Arab, kulitnya putih, misalnya. Enggak. Allah tidak menjadikan dalil tanda bagi wali-wali Allah dengan ciri-ciri dalil-dalil yang fisik atau yang zohir. Illa min haitsu dalili alaih, kecuali dalil yang menunjukkan adanya Allah. Bagi Allah banyak dalilnya. Wujudu hadhil makhluqati, wujudnya semua makhluk Allah menunjukkan jadi dalil adanya Allah sebagai sang pencipta. Bagi wali-wali Allah, Allah tidak menunjukkan dalil dari sisi fisik dan zohir atas wali-walinya. Nah, maka sehingga banyak pemahaman-pemahaman tentang wali Allah beragam. Apalagi kalau sudah nunjuk orangnya, lebih beragam lagi. Nah, kitab Hikam ini ditulis oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu an. Beliau adalah salah satu mursyid dalam tarekat ini. Karena perhatikan dalam silsilah tarekat kita ada yang sugro, ada yang kubro, yang panjang, besar, atau yang kecil, yang pendek. Di mana Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh radhiyallahu an sebelum berjumpa dengan Nabi Khidir alaihissalam atas anugerah dari Allah, beliau berguru kepada yang bernama Syekh Umar bin Muhammad Al-Ghistali di Maroko. Beliau bersilsilah sambung kepada Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Nah, ini pengarang kitab ini. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu an punya guru mursyid namanya adalah yaitu
Syekh Abul Abbas Al-Mursi radhiyallahu an. Beliau punya mursyid namanya Syekh Abul Hasan As-Sazili radhiyallahu an. Di zaman itu disebut tarekat Saziliyah. Tersambung dengan Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an, tersambung dengan Imam Hasan Al-Basri sebagai tabi'in, tersambung dengan Imam Hasan bin Ali, bersambung dengan Sayyidina Ali, bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini silsilah penting. Harus jelas asal usulnya. Harus jelas asal usulnya. Nah, kembali kepada kitab ini dikarang oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu an, salah satu mursyid dalam silsilah tarekat kita ini. Nah, beliau menjelaskan tentang wali Allah. Jadi wali Allah itu tidak ada tanda-tanda yang zahir, ya, kecuali tanda-tanda yang menunjukkan adanya Allah, yaitu berupa makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Walam yusil ilaihim illa man arada ayyusilahu ilaih. Tidak akan sampai berjumpa dengan wali-wali Allah kecuali orang yang dikehendaki oleh Allah, orang itu wusul kepada Allah. Jadi tidak akan berjumpa, bertemu, berguru kepada wali Allah dari wali-wali Allah, seorang wali dari wali-wali Allah, kecuali orang yang Allah kehendaki orang itu wusul kepada Allah. Apa wusul itu? Dalam kitab Futuhul Ghaib yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an, wusul itu khurujuka anil hawa, di mana ketika kita sudah mampu menundukkan hawa nafsu dan hanya tunduk kepada satu, yaitu tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itulah orang yang wusul kepada Allah. Jadi orang yang wusul kepada Allah itu orang yang mampu menundukkan hawa nafsunya sehingga nafsu itu tunduk hanya kepada Allah. Itu gambaran dari orang yang wusul kepada Allah. Jadi matanya, panca inderanya, geraknya semua hanya mengikuti aturan Allah. Sebab iradah Allah itu dalam ilmu tauhid salah satunya adalah dalam perintah dan larangan Allah dalam agama. Itu bagian dari iradahnya Allah. Ada dalam perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah. Jadi orang yang usul kepada Allah di mana mampu menundukkan hawa nafsu hanya mengikuti iradahnya Allah. Hanya menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu orang yang usul kepada Allah. Ya. Udah sampai di situ apa belum? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilm. Nah, jadi tidak akan berjumpa, tidak akan berguru kepada wali dari wali-wali Allah kecuali orang yang dikehendaki oleh Allah bahwa orang itu wusul kepada Allah. Nah, pengertiannya seperti apa? Pertama, bahwa dari sekian wali-wali Allah itu, ya, wali-wali Allah ada yang tugasnya memberikan petunjuk irsyad, maka disebut wali mursyid. Wali mursyid, iya wali. Tadi wali itu menunjukkan makom dekat dengan Allah. Mursyid juga memiliki tugas memberikan petunjuk kepada orang lain.
Disebut waliyan mursyida, wali mursyid. Yang kedua, bahwa tidak akan sampai usul kepada Allah tanpa bimbingan wali mursyid. Tadi sehingga seseorang tidak akan berjumpa dengan wali dari wali-wali Allah kecuali orang yang dikehendaki oleh Allah, orang itu wusul kepada Allah. Jadi nggak sembarangan. Ya, kalau ketemunya hanya sebatas pingin naik jabatan, ya sekali dua kali datang, nanti nggak datang lagi. Nah, jadi wali mursyid itu punya tugas, muhimmahnya atau wadifahnya adalah membimbing umat supaya usul kepada Allah, supaya umat itu menundukkan hawa nafsunya, hanya tunduk kepada Allah dengan menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmu. Speakernya kurang fokus. Ini monitor. Lanjutkan santri. Ada yang ngobrol enggak? Kita lihat syarahnya. Untuk berjumpa dengan wali mursyid itu banyak hijab-hijabnya, banyak penghalangnya. Sehingga kalau seseorang dijumpakan dengan wali mursyid, maka itu adalah minhah azimah, anugerah yang agung, anugerah yang besar. Kenapa? Karena berjumpa dengan wali mursyid kemudian mau mengikuti bimbingannya, maka itu sudah di luar usaha hamba. Di dalam ilmu tasawuf, sudah di luar usaha hamba, benar-benar itu adalah minhah azimah, karunia yang agung. Nah, ketika di dalam ilmu tasawuf disebut bukan usaha kita, bukan berarti diam. Maksudnya antara usaha yang kita lakukan dengan pemberian jauh ibarat bumi dengan langit. Ya, mau dikasih contoh nggak? Ya, contoh. Pekerjaan yang paling mudah dilaksanakan kira-kira apa? Ayo, anak kecil, yang dewasa, yang gede tenaga, yang sudah tua juga bisa menjalankannya. Kira-kira pekerjaan apa? Yuk, gantian mikir dah. Ya, Santi Putri apa? Bentuk pekerjaan yang tiap orang bisa, bahkan gak usah kursus 1 tahun, liatin bisa lah. Kerjaan apa kira-kira? Angkat barang kalau beratnya 5 ton gimana? Ayo Santri Putri, apa pekerjaan yang bisa dilaksanakan oleh setiap orang? Bahkan kakek-kakek juga bisa. Ya, nyapu. Nyapu, ya cuma kurat-koret gitu, ya bersih-bersih
rumput dicabut-cabut gitu. Nah, orang dikasih pekerjaan atau seseorang mengerjakan pekerjaan seperti itu, hina apa mulia? Mulia, apalagi di pesantren. Makanya yang sudah tua-tua direkrut ini, ya, bersih-bersih, nyapu-nyapu, ngored-ngored, biar apa? Keluar tenaga, biar keringetan, jadi sehat. Amin ya Rabbal. Nah, pekerjaan yang mudah dijalankan, ibadahnya besar. Nah, orang yang nyapu-nyapu, ngored-ngored, nyabut-nyabut rumput seperti itu, dikasih sama manajemen, ya, per bulannya 10 miliar. Kira-kira 10 miliar itu hasil usahanya atau anugerah? Hasil usaha atau anugerah? Kata si kakek, ini capek, keringat saya ini. Kok 10 miliar? Yang di kantor perusahaan Bonafide aja belum tentu. Jadi usaha si kakek seseorang atau anugerah dari manajemen? Anugerah. Itu contoh tadi dalam ilmu tasawuf, kalau ada kata-kata atau istilah bukan usaha hamba tapi anugerah dari Allah, maksudnya bukan berarti tidak berusaha. Ketika dibandingkan usahanya itu dengan anugerah yang Allah berikan, al-minhah azimah itu ibarat jauh antara bumi dengan langit. Maka dalam ilmu tasawuf sering disebut min ghairi kasbin walaktisabin. Itu bukan usaha hamba, tapi anugerah dari Allah. Nah, kalau dicontohkan dengan nyapu-nyapu tadi, ngertos nggak? Ngerti nggak? Pahim tum? Ketemu wali mursyid, usahanya cuma dagang bakso, ya, mau nyari bakso dari Solo, ada dari Solo dagang bakso ke Pageningan, berjumpa wali mursyid. Pantas gak usahanya itu, ya, dapat anugerahnya itu dari usahanya atau anugerah dari Allah? Anugerah dari Allah. Ini sangat penting sekali. Sebab ada jalannya, ada thoriqohnya. Anugerah Allah yang besar tidak seperti turun hujan. Ada jalan-jalannya. Kenapa disebut minhah azimah? Berjumpa dengan wali mursyid adalah minhah azimah, anugerah yang agung, sehingga disebut bukan usaha hamba tapi minhah azimah, anugerah yang agung dari Allah. Gurunya pengarang kitab ini yaitu Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Siapa tadi gurunya? Sudah lupa lagi. Syekh siapa? Abul Abbas, bapaknya Abbas Al-Mursi radhiyallahu an. Abul Abbas Al-Mursi radhiyallahu an. Beliau berkata kepada Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ketika jadi muridnya. Bagaimana kata-katanya? Ditulis dalam syarah kitab hikam ini. Ma'rifatul waliyyi as'abu min ma'rifatillah.
kata gurunya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, yaitu Syekh Abul Abbas Al-Mursi radhiyallahu an, ma'rifatul waliyyi, mengenal wali Allah lebih sulit daripada mengenal Allah. Bagaimana kata-katanya? Ma'rifatul waliyyi as'abu min ma'rifatillah. Mengenal wali Allah lebih sulit daripada mengenal Allah. Nah, statement ini, perkataan ini ditunjang dengan dalil yang kuat. Mana dalilnya? Alasannya, argumentasinya? Fa innallaha ma'rufun bikamalihi wa jamalih. Sebab Allah itu ma'rufun, diketahui dengan sifat kesempurnaannya, dengan sifat keindahannya. Jadi kalau mengenal Allah mudah, karena sifat Allah ma'ruf, dikenal, diketahui dari sisi kesempurnaannya, dari sisi keindahannya. Wa mata ta'rifu makhluqan mislak. Kapan engkau mengetahui wali yang makhluk, artinya yang diciptakan oleh Allah, mislaka, seperti engkau. Sedang mengajarkan kepada Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, ini gurunya. Kapan engkau akan mengenal seorang wali, di mana wali itu makhluk diciptakan oleh Allah, mislaka, seperti engkau. Gimana seperti engkau itu? Ya'kulu kama ta'kul. Wali itu karena makhluk, makan juga seperti engkau makan. Wa yashrabu kama tashrab. Wali Allah itu karena makhluk, minum juga seperti engkau minum. Kan nggak ada bedanya secara fisik. Wali makan, yang lain juga makan. Wali suka minum, yang bukan wali pun manusia biasa suka minum. Nah, ini yang membedakan, yang menyusahkan mengenal wali Allah. Makanya tadi beda, kalau Allah itu sifatnya munazzah anil khalq. Allah itu sifatnya suci dari makhluk, tidak serupa dengan makhluk. Sementara wali Allah sama seperti manusia biasa dari sisi basyariahnya, suka makan, suka minum, berpakaian, berkendaraan, menikah, punya anak. Ini alasannya, ini argumentasinya. Nah, sehingga kalau kita melihat ke belakang, ya, di zamannya para nabi, kalau lihat Al-Quran, hampir setiap nabi itu ya, diutus oleh Allah pada kaumnya, kaumnya itu menolaknya. Ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahziun. Surah Yasin. Ini pakai adatul hasr. Ma ya'tihim, tidaklah datang kepada mereka, yaitu kaum, mir rasulin, dari seorang utusan, illa, kecuali kanu, kaum itu, yastahziun, menghinakan, istihza, menghinakan nabi atau rasul tersebut. Jadi hampir semua rasul yang diutus, para nabi yang diutus, kaumnya itu mengolok-oloknya. Kenapa mengolok-oloknya? Anggapan mereka kalau seorang utusan itu tidak makan, tidak minum. Mereka pingin kalau utusan Allah itu dari jenis malaikat, bukan dari manusia.
Jadi begitu dulu Quranul Karim. Ya. Para nabi, para rasul yang diutus bagi kaumnya itu yastahziun, illa kanu bihi yastahziun. Artinya pada umumnya seperti itu. Hanya 1-2 nabi saja. Ya, seperti Nabi Sulaiman alaihissalam. Wah, itu mah raja ya. Ratu Balkis saja tunduk. Tapi sebagian besar para nabi dan para rasul Allah itu lewat ayat tersebut ya diolok-olok, dihinakan oleh kaumnya. Kenapa? Karena mereka menginginkan karena keegoannya, keakuannya, kalau utusan Allah itu jangan dari manusia, harus dari malaikat begitu. Ya, bawa perhiasan yang banyak, bawa pasukan yang banyak begitu. Nah, demikian pula wali-wali Allah. Nah, maka perhatikan bahwa setiap para nabi itu adalah waliullah. Setiap para nabi adalah wali Allah. Nabi adalah jabatan dari sisi tugas menyampaikan wahyu. Kalau wali artinya makom kedekatan dengan Allah. Jadi setiap nabi Allah adalah waliullah. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khotaman nabiyyin, penutup para nabi, maka makom kenabian ditutup, makom kewalian dibuka sampai hari kiamat nanti. Jadi peluangnya begitu. Makom kenabian ditutup dengan khotaman nabiyyin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi. Tapi makom kewalian, kedekatan dengan Allah, dibuka terus sampai hari kiamat. Maka ini semua yang ada di sini punya hak, punya peluang menjadi wali-wali Allah. Teruskan jangan pembahasannya. Santri ditulis. Tadi sampai di mana? Mengenal wali Allah lebih sulit daripada mengenal Allah. Apa alasannya, santri? Mengenal Allah karena Allah memiliki sifat yang sempurna yang tidak dimiliki oleh makhluk. Sifat Allah hanya dimiliki oleh Allah semata. Tapi kalau wali Allah, sifat kemanusiaannya sama dengan selain Allah, manusia yang lainnya. Itu yang sulitnya. Tapi kalau sulit, jangan menyerah. Ya, kita teruskan pembahasannya. Wa iza aradallahu ta'ala. Nah, dan ketika Allah subhanahu wa ta'ala ayyu'arrifaka biwaliyin min awliyaihi, ingin memperkenalkan kepada engkau wali dari wali-wali Allah. Bagaimana caranya? Dijelaskan oleh gurunya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, tawa anka wujudu basariyatih, tawa anka wujudu basariyatih, maka sifat kemanusiaan yang ada di wali Allah itu dilipatkan atau disembunyikan atau ditutup dari pandanganmu. Itu kepada muridnya begitu. Jadi ketika Allah berkehendak memperkenalkan kepada wali dari wali-wali Allah, caranya adalah di mana sifat basariah tadi, makan, minum, itu sifat basariah, dilipatkan atau ditutup dari pandanganmu, wahai Ibnu Athaillah.
wa ashadaka wujuda khususiyati. Lalu Allah mempersaksikan kepada engkau sifat kekhususan kewalian yang ada dalam diri wali Allah itu. Nah, itu caranya. Jadi sifat basariahnya Allah tutup, Allah lipatkan dari pandanganmu, sementara sifat kekhususan spesial, ya, kekhususan sebagai martabat kewalian Allah perlihatkan, Allah persaksikan kepada engkau. Baru orang itu bisa yakin dengan wali Allah. Bahkan bisa mengikuti bimbingan wali Allah itu. Kenapa? Yang dilihat bukan sifat basyariahnya, tapi yang dilihat hanya sifat kekhususan, sifat spesifik khusus, yaitu sifat kewalian yang ada pada diri orang itu. Itu caranya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, sehingga kembali bahwa bisa mengenal wali Allah, berjumpa wali Allah, ya, maka itu semua bukan usaha kita, tapi semata-mata minhah azimah, anugerah yang agung, di mana caranya, ya, dijelaskan, di mana Allah lipatkan, Allah tutupi sifat basyariah dari pandanganmu, dan Allah persaksikan kepadamu sifat kekhususan kewalian yang ada pada diri wali Allah itu. Itulah anugerah yang besar. Maka kita harus mampu membersihkan hati dari ananiyah, keakuan. Coba kita lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 13 tahun di Mekah. Mayoritas penduduk Mekah ketika itu beriman, taat, atau memerangi. Kenapa memerangi? Kenapa memerangi? Bahkan akan membunuhnya. Kenapa? Karena yang dilihat oleh kebanyakan masyarakat Quraisy ketika itu, yang dilihat hanya sifat basyariahnya, tertutup sifat kekhususan. Apa kekhususan Nabi? Kenabian yang ada pada diri Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 13 tahun. Apalagi yang apa? Merasa tergeser, ya, para penguasa takut tergeser, yang punya pengikut takut hilang pengikutnya, yang kaya, ya, ajaran yang dibawa oleh Nabi itu manusia itu sama kecuali ketakwaannya. Wah, rugi. Sudah disebut darah biru, darah apa? Darah biru jadi darah putih lagi, darah merah lagi kalau begitu. Kalau ikut kepada Muhammad menurut mereka, wah, darah saya berubah dari darah biru jadi darah merah. Yang penguasa nggak bisa semena-mena, banyak kerugiannya. Nah, itu penyakit-penyakit hati. Jadi yang menghijab, tembus, ya, hijab yang menghijab kepada Nabi Muhammad tentang kenabiannya, itu adalah nafsu duniawi dari manusia. Nah, ini yang harus dibersihkan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin Hadirin wal hadirat rahimakumullah.
Kita lanjutkan kembali pembahasannya. Jadi kalau hati kita masih tertutup, maka sepanjang itu tidak akan pernah berjumpa, mengenal, meyakini, mengikuti bimbingannya kepada wali dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Qala Abu Yazid radhiyallahu an, berkata Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu an, auliyaullah taala arais, wali-wali Allah itu laksana wanita-wanita pengantin. Ya, arais, wanita-wanita pengantin, wanita yang jadi pengantin. Wala yaro al araisa ila man kana mahraman lahum. Tidak akan bisa melihat pengantin wanita kecuali yang jadi mahramnya. Ya, di sini alhamdulillah santri pakai cadar. Ya, ketika di akad pakai cadarnya karena belajar menjalankan bagian dari fikih. Ya. Imam Syafi'i bahwa aurat wanita itu termasuk adalah wajahnya. Ini contoh. Wanita yang menutup auratnya termasuk wajahnya jadi pengantin. Kira-kira bisa sembarangan orang nggak melihatnya? Bisa nggak? Wayahna. Tidak bisa melihat wanita yang jadi pengantin wanita kecuali yang jadi mahramnya. Ya. Siapa saja? Mahram karena pernikahan misalnya, mertuanya, tuh jadi boleh lihat. Jadi wali-wali Allah itu laksana pengantin wanita, nggak sembarangan orang melihatnya, nggak sembarangan orang mendekatinya, kecuali yang jadi mahramnya. Wali Allah itu kekasih Allah, nggak sembarangan orang yang mendekatinya, kecuali yang diizinkan oleh Allah. Jadi kalau Allah nggak berkehendak, nggak layak dia. Walaupun berdekatan ya, dari fisiknya, tapi tidak akan bisa melihatnya. Siapa mahram? Jadi ahlinya, ahli Allah. Orang yang layak melihat wali Allah. Nah itu kiasan analog dari siapa? Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu anhu, seorang ulama besar, Sadat Sufiyah, pemuka dari ulama sufi, bahwa wali-wali Allah itu laksana pengantin wanita, tidak akan bisa melihat pengantin wanita kecuali yang menjadi mahramnya. Hadirin wal hadirina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Dalam surah Yunus ini dijelaskan pokok-pokok dari kriteria wali Allah, sifat-sifat wali Allah. Tidak takut, tidak sedih urusan dunia. Jadi kalau hatinya masih gelisah-gelisah urusan dunia, sedih kalau sebagian hartanya hilang, itu bukan wali Allah.
Ya, kita introspeksi diri. Gelisahnya itu karena takut dengan khauf yang tumbuh dalam hatinya. Takut kepada Allah, takut di akhirat. Bukan takut urusan dunia dan makhluk. Ya. Lebih simpelnya lagi bahwa wali Allah itu la tafrah bil mawjud wa la tahzan bil mafqud. Tidak riang gembira dengan pemberian yang ada. Maksud riang gembira itu kegembiraan yang tidak membuat lalai dari Allah. Sekali gembiranya itu bersyukur semakin mengenal Allah, itu wali Allah. Jadi nggak ada wali Allah diberi oleh Allah yang mewujud yang ada membuat hatinya riang gembira menjadi lupa diri kepada Allah. Itu bukan wali Allah. Wali Allah itu diberi oleh Allah ingatnya kepada yang memberi, itu wali Allah. Wala tahzan bil mafqud, ketika diambil lagi oleh Allah tidak sedih. Kenapa? Karena Allah, karena punya Allah. Makanya wali Allah itu awet muda. Jadi wali-wali Allah itu awet muda. Ya. Sebab yang membuat tua itu sebetulnya bukan umur. Ya. Apa? Itu kegelisahan. Umurnya masih muda ya, 36 seperti 63. Kenapa? Banyak sedih, rasa takut dengan dunia. Nah itu sifat-sifat wali Allah dalam surah Yunus. Apa yang menjadi pondasinya? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Amalannya adalah selalu beriman kepada Allah sehingga imannya itu bertambah. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Imannya tuh terus bertambah, grafiknya itu. Disebut nama Allah, bergetar hatinya, dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah imannya dan senantiasa bertawakal kepada Allah. Jadi grafik imannya naik. Yang kedua, wa kanu yattaqun. Dari iman yang grafiknya naik terus, yattaqun, maka berdampak kepada amal soleh yang ikhlas, itu takwanya terus meningkat. Ini amalan wali Allah, iman, takwa, imannya naik terus sehingga berdampak kepada amal soleh yang ikhlas terus bertambah, sehingga mereka diberi bonus oleh Allah, lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bagi mereka kabar gembira. Jadi kabar gembira ke dalam hati para malaikat terus. Ala takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Malaikat itu membisik-bisikan ke dalam hatinya, jangan takut, jangan sedih, berbahagialah dengan surga yang dijanjikan oleh Allah. Jadi riang gembira. Nah itu sifat wali-wali Allah yang ada dalam Al-Quran yang masih bersifat global, umum. Nah, ditafsir, diperinci oleh para ulama. Ya, misalnya yaitu Syekh Jaruk radhiyallahu an, beliau mengatakan la yu'raful waliyu illa bisalasin. Kalau ayat sifat wali Allah masih global, diperinci oleh para ulama. Tidak dikenal, diketahui wali Allah kecuali dengan 3 hal. Pertama adalah itharul haqqo, ithar, atharo, yuthiru, ithar. Ithar artinya mendahulukan, al-haqqo kebenaran, mendahulukan Allah di atas segala-galanya. Nabi Ibrahim alaihissalam mendahulukan perintah Allah walaupun anak yang dicintainya Ismail harus disembelih oleh tangannya sendiri. Itulah wali Allah yang tinggi martabatnya, Khalilullah. Itharul haqq, mengedepankan Allah, mengedepankan kebenaran.
Jadi ini tanda spesifik dari wali Allah. Kita sudah ada belum mendahulukan nafsu kita atau mendahulukan Allah? Disebutkan oleh Allah orang-orang yang beriman, sahabat itu an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi dijadikan prioritas oleh orang-orang yang beriman, selalu mendahulukan Nabi, sebab Nabi adalah petugas Allah. Mengalahkan kepentingannya sendiri bagi orang-orang yang beriman, kalah kepentingannya sendiri, lebih mengutamakan kepentingan Nabi karena Nabi membawakan risalah Allah. Itu wali-wali Allah, para sahabat wali-wali Allah. As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor. Ya, para sahabat yang kelompok muhajirin, yang as-sabiqunal awwalun dari muhajirin dan ansor, yang diridhoi oleh Allah, itulah wali-wali Allah. Terlihat spesifikasi sifat yang dimilikinya, itsarul haqq, mengedepankan Allah, mengedepankan kebenaran. Ini sifat yang lebih spesifik, lebih khusus tentang wali Allah. Apa yang pertama, santri? Itsarul haqq. Itsarul haqq artinya mengedepankan, mengutamakan Allah atau kebenaran. Yang kedua adalah al-i'radu anil khalqi, hatinya berpaling dari makhluk. Lah, udah nggak butuh dengan makhluk hatinya. Kenapa? Hatinya selalu menghadap kepada Allah. Hatinya selalu menghadap kepada itu wali Allah. Ini mau sholat, lihat dulu orang ada nggak yang memperhatikan. Ini selalu ingin diperhatikan manusia saja. Padahal sholat panggilan siapa? Panggilan orang atau panggilan Allah? Ya, mau ngaji ke kelas tuh, ya ke mana? Ke UI, aduh, ada yang lihat apa enggak ya? Kalau nggak ada yang lihat, nggak semangat ini. Siapa yang manggil? Wali Allah bukan. Kata orang Sunda jajauhan. Bukan wali Allah yang begitu. Wali Allah itu al-i'rad anil khalqi, hatinya berpaling dari makhluk, menghadap kepada Allah. Bukan berarti jadi cuek kepada orang. Bukan. Hati, ini ilmu tasawuf. Hatinya tidak berharap kepada makhluk, tapi hanya berharap kepada Allah. Itu maksudnya i'rad anil khalqi, berpaling dari makhluk. Artinya hatinya tidak toma kepada makhluk, hatinya tidak berharap kepada makhluk, hatinya hanya berharap dan menghadap kepada Allah yang hakiki. Ini tanda wali Allah yang spesifik yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir adalah iltizamu sunnati bisidqi. Iltizam as-sunnati bisidqi, berpegang teguh kepada kebijakan, kepada sunnah Nabi, ya, sunnahnya para mursyid, para ulama atau para khalifah, bisidqi, dengan sidik, ya, dengan jujur, bisidqi. Artinya ucapannya, hati dan tindakannya sunnah. Bukan hanya diucapkan saja, bukan hanya perbuatan, hatinya siddiq, jujur. Apa yang ada di hati sama dengan apa yang diucapkan, sama dengan perbuatan. Itu mana as-sidqi, jujur. Nah, spesifik sifat wali yang ketiga itu iltijamu sunnah, berpegang teguh kepada sunnah. Ya, sunnah Nabi, sunnah khalifah-khalifahnya. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Nabi memerintahkan, peganglah teguh dengan sunnahku, ketetapanku, kebijakanku, dan sunnah ketetapan dari pengganti-penggantiku. Ini tanda yang ketiga, yang tanda yang spesifik bagi wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan tanda wali yang tiga ada dalam diri kita.
Jadi mau sendirian sidik jujur, mau banyakan sidik, pegang kepada sunnah. Tidak mundur, berpegang kepada sunnah. Lihat kemungkaran, dia berjuang untuk memperbaikinya. Walaupun harus berkorban dengan hartanya, bahkan harus berkorban dengan nyawanya. Itu wali Allah. Bukan wali Allah tuh hanya megang tasbih zikir aja. Kalau sudah kebenaran, itu adalah dikedepankan. Tujuannya bukan karena makhluk, hanya kepada Allah. Yang dipegang adalah prinsipnya, adalah bukan prinsip orang lain, bukan prinsip siapapun juga, tapi prinsip sunnah. Dan memegangnya itu as-sidqi, dengan jujur. Apa yang diucapkan sama dengan di hatinya, sama dengan perbuatannya. Itu wali-wali Allah. Jadi semakin jelas tanda yang maknawi. Nah, makom wali Allah ini tidak akan putus walaupun sampai meninggal, sampai hari kiamat, sampai di surganya. Tapi kalau menjadi nabi Allah, rasul Allah, sepanjang hidup, meninggal putus jabatannya. Tapi kalau makom kewalian, selama-lamanya sampai nanti di tempat yang abadi, makom kewalian. Ini bedanya. Jadi kalau jadi nabi, ya selesai sepanjang menjalankan tugas. Ya Rasulullah menyampaikan risalah Allah. Setelah wafat, putus. Tetapi makom kewalian, karena ini kedekatan dengan Allah, tidak akan putus selama-lamanya sampai nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, makom terdekat, maka di sananya terdekat. Ya, maka sudah disampaikan ada 9 martabat kewalian. Nah, itu yang abadi. Ya, sampai di surganya Allah, itu yang menentukan derajatnya nanti. Tidak putus dengan kematian, itu bedanya makom kewalian. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Nah, semua ini punya kesempatan, semua potensi. Tergantung diri kita untuk mendapatkan anugerah dari Allah. Wurudul imdad bihasabil isti'dad. Masih dalam kitab Hikam, datangnya pertolongan Allah dalam ibadah, ditolong oleh Allah, diberi anugerah oleh Allah. Itu tergantung bihasabil isti'dad, tergantung dari persiapannya. Jadi harus persiapan terus. Mau ngaji, persiapan. Hasil dari ngaji itu ditolong oleh Allah, imdad, pertolongan, tergantung dari persiapannya. Niatnya sudah bulat. Dari mana? Dari Karawang. Karawang dekat apa jauh? Jauh mana dengan Baksas? Dipersiapkan. Ya, tenaganya, biayanya. Maka wurdul imdad bihasabil istidad. Datangnya pertolongan Allah, termasuk anugerah dari Allah, tergantung dari persiapannya. Syurukul anwar ala hasbi sofail asrar. Bersinarnya hati, isrok, bersinarnya hati, itu tergantung kepada bersihnya hati kita. Semakin bersih hatinya, semakin bersinar-sinar cahaya. Bahkan cahayanya itu menyinari keluarganya, menyinari yang lain. Bukan hanya untuk dirinya sendiri. Syurukul anwar ala hasbi sofail asror. Ya.
Bersinarnya cahaya hati tergantung dari kebersihan hati itu sendiri. Coba Bapak Ibu sekalian, Nabi SAW dalam hadisnya berapa kali taubatnya Nabi sehari semalam? Baca istighfarnya 100 kali. Ya. Gimana hadisnya? Hadisnya? Fa inni atubu ilallah mi'ata marrah kulla yaum. Aku bertobat kepada Allah 100 kali setiap hari. Padahal Nabi sudah dapat jaminan dalam surah Al-Fat. Sama-sama. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Inna sungguhnya kami patahna telah membukakan kepada engkau fatham mubina dengan membuka yang jelas, yang nyata. Tujuannya apa? Salah satunya adalah liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Supaya Allah mengampuni dosamu, baik yang terdahulu maupun yang akan datang maupun yang terdahulu. Jadi ampunannya sudah mendahului, tapi taubatnya Nabi sudah dijamin 100 kali. Kalau ingin hati kita bersih, semakin bersih, banyaklah salah satunya bertobat kepada Allah, banyak beristighfar, banyak memperbaiki diri supaya semakin hati kita sofa, semakin bersih. Semakin hati bersih, semakin bersinar cahaya di dalam hati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. Nah, ini sudah semakin jelas ini pembahasannya. Nah, wali-wali Allah itu banyak. Ada 9 tingkatan. Tidak setiap wali Allah itu mursyid, tapi setiap mursyid itu adalah wali Allah, waliyan mursyida. Wali yang mursyid, yang punya tugas memberikan irsyad, bimbingan kepada orang lain. Ya, maka di dalam ilmu tasawuf, pembimbing dalam thariqah mu'tabarah disebut wali mursyid, waliyan mursyida, mengambil dari surah Al-Kahfi ayat 17 tadi. Pemimpin di dalam thariqah mu'tabarah artinya jalan menuju kepada Allah, maka disebut wali mursyid. Ia wali, ia mursyid. Wali dari sisi kedekatannya dengan Allah, mursyid dari sisi tugasnya memberikan irsyad, memberikan bimbingan yang paripurna, zahir dan batin kepada umat, kepada murid-muridnya yang suluk di dalam thariqah tersebut. Nah, apa yang menjadi puncak dari ilmu segala ilmu adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Dengan husul kepada Allah, maka akan ma'rifat kepada Allah, mengenal kepada Allah. Man arafa al-haqqa syahidahu bi kulli syai'. Barang siapa yang ma'rifat kepada Allah, maka akan menyaksi kepada Allah pada setiap sesuatu. Melihat gunung, yang ditangkap adalah Allah. Sifatnya bukan Allah zatnya. Sifat hebat yang menciptakannya, yang memeliharanya. Jadi selalu zikir kepada Allah dan bertapakur kepada Allah. Itulah wali-wali Allah. Man arafa al-haqqa, barang siapa yang ma'rifat kepada Allah, al-haqqa, yang hak. Salah satu nama Allah ada al-haqqa, yang hak. Maka syahidahu fi kulli syai', dia akan menyaksikan hatinya kepada Allah di setiap sesuatu, di setiap makhluknya, akan menyaksikan sifat-sifat Allah. Lihat apa? Bulan tuh dari 1 bulan bergerak terus nggak? Sabit, tambah gede-gede, tanggal 13, 14, 15 jadi bulan purnama, nanti kecil-kecil. Siapa itu semua? Allah. Jadi lihat bulan, Allah.
Di situ tampak sifat Allah, hebatnya, kuasanya, sempurnanya. Lihat gunung, Allah. Lihat apa lagi? Lihat segala sesuatu, Allah. Ada virus corona, Allah yang menciptakannya. Itu kita bertafakur, apa lihat tuh di berita-berita, dampak dari COVID-19 kepada ekonomi negara-negara yang dirilis, negara-negara yang dihitung oleh dunia sebagai negara yang kuat ekonominya, yang maju, justru yang banyak terdampak jatuhnya ekonomi, anjlok, terjun. Ada yang minus sampai 12, minus 11, minus 8. Amerika, Korea Selatan, Jepang, Inggris, Jerman. Jadi oleh Allah sedang digilir-gilir ini. Tahu digilir-gilir? Bukan hanya musim saja yang digilir oleh Allah. Sekarang musim kemarau, kerasa nggak? Dan sekarang ini musimnya nggak ngikuti kayak dulu. Kalau dulu September, Oktober mulai ber katanya. Mulai masuk hujan. Sekarang dibalik. Masuk Agustus, September malah kemarau. Jadi dijungkir balikan oleh Allah. Biar ngerti bahwa di situ ada tadbirnya Allah, ada kekuasaan Allah. Bukan, oh itu adalah fenomena alam. Oh itu adalah fenomena alam. Siapa sih yang membuat fenomena alam itu? Allah. Makanya dijungkir balikan oleh Allah. Ya, kalau dulu ngitung gampang. Musim hujan tuh, oh sebentar lagi kemarau nih. Masuk September, mulai nih. Oktober November tambah besar. Sekarang malah kebalik. La haula wala quwata. Ini akibat krisis ekonomi. Yang terdampak justru yang diperhitungkan, yang disebut-sebut sebagai negara-negara kuat ekonominya, negara-negara maju seperti di Eropa, di Amerika. Allah jungkir balikan, yang di atas jadi di bawah, yang di bawah jadi di atas. Supaya mengenal Allah dengan peringatan yang Allah turunkan dalam kehidupan dunia ini. Supaya tunduk kepada Allah. Maka indah kalau wali Allah yang kemudian ma'rifat kepada Allah, maka akan menyaksikan Allah dalam segala sesuatu. Bukan zat Allahnya yang disaksikan, sifat-sifat Allah yang sempurna. Itu virus COVID-19 itu santri kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Tapi yang nggak kelihatan itu ternyata dampaknya lebih hebat daripada yang kelihatan. Buktinya, akibat krisis ekonomi, anjlok ekonomi, negara-negara yang diperhitungkan kuat disebut negara-negara maju. Dengan yang kelihatan atau yang tidak kelihatan? Dengan virus yang tidak kelihatan membuat ambruk. Ini kita dibelajarkan oleh Allah. Yang sedang lupa diingatkan oleh Allah. Yang sudah ingat, tambah ma'rifat kepada Allah. Makanya puncak ilmu, dari segala puncak ilmu yang Allah berikan kepada makhluknya adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Bahagia orang yang diberikan ma'rifat oleh Allah. Akan menyaksi Allah dalam segala sesuatunya. Tidak akan buruk sangka kepada Allah, tidak akan putus asa dari musibah, tidak akan nyari kambing hitam, menyalahkan orang lain. Kalau ahli ma'rifat, yang ada evaluasi diri, evaluasi manajemen, evaluasi sistem. Sehingga kita tambah baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Santri mau diberi ilmu ma'rifat oleh Allah? Mau? Kurang kencang suaranya ini. Mau dikasih ilmu ma'rifat oleh Allah? Nah, itu kelihatan maunya, diaminkan oleh para malaikat. Maka akan betah pesantrennya. Betah belajarnya. Mengurangi jam tidur malamnya.
Jam 3 nggak susah dibangunin lagi. Kok? Belum selesai nggak akan apa? Belum selesai, belum dapat tugas dari guru, tidak akan keluar tanpa pamit. Itu ilmu ma'rifat tertinggi yang Allah berikan. Sebab ilmu ma'rifat itu di mana bukan hanya pengetahuan, tapi batin kita yang merasakan hadirnya Allah, menyaksi kepada Allah di dalam segala sesuatu. Sifat-sifat yang sempurna akan dirasakan, disaksikan oleh mata hatinya. Lihat segala sesuatu. Ya. Ala kulli syai' syahidahu ala kulli syai', akan menyaksi Allah dalam segala sesuatu. Tanpa terkecuali segala sesuatu akan menyaksikan Allah dari sisi dimensi sifat-sifatnya yang mulia, yang sempurna. Mudah-mudahan Allah tambah kemarifatan kita kepadanya. Itu saja yang bisa disampaikan di malam Jumat ini tentang bagaimana caranya Allah memperkenalkan atau menjumpakan seseorang dengan walinya. Paham semua? Nah, ini ilmu. Jadi ilmu kalau belum dirasakan malah bingung. Seperti begini. Ya. Jadi ilmu tasawuf itu ilmu zauqon, yang dicicipi, yang dirasakan sendiri. Kalau baru katanya si A si B baca kitab atau baca buku, itu malah jadi salah apa? Salah terka, salah paham jadinya. Akhirnya bukan dapat wali mursyid, malah dapat yang gak puguh-puguh. Ada orang yang, wah ini hebat katanya, aneh. Rumahnya juga, wah susah dicarinya. Ya. Lihat wajahnya, gak tersentuh air wudhu. Wah ini ilmu ma'rifatnya tinggi. Ukurannya jadi macam-macam, yang aneh-aneh. Bukan urusan aneh, gak aneh. Ya. Dalil fisiknya ada, tapi sifat maknawi Allah menjelaskannya. Para ulama menjelaskannya tentang wali Allah. Sebab kalau ingin wusul kepada Allah, benar-benar takwa yang sesungguhnya, wusul kepada Allah itu haqqa tuqatih. Makna daripada wusul itu haqqa tuqatih dalam Al-Quran. Takwa yang nyata, yang sesungguhnya adalah apabila dibimbing oleh waliyan mursyida. Terbimbing. Sehingga semakin mengenal kepada Allah, mengenal kelemahan diri, kekurangan diri, semakin tunduk kepada Allah, zahir dan batin kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan dengan majlis zikir. Mari jamaah sekalian, duduknya yang tertib, yang tumaninah, yang tenang, yang rileks, karena hati kita fokus kepada Allah. Mari kita dapatkan cahaya Allah di majlis zikir, seperti kita mendapatkan ilmu Allah di majlis ilmu yang baru kita tutup. Bacakan surah Fatihah, mudah-mudahan lewat majlis zikir di malam Jumat yang agung, yang mulia ini, Allah bukakan mata hati kita. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita ingat
orang tua kita yang telah banyak jasanya, kakek nenek kita, saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, yang tidak bisa tetap lagi wajahnya, dan kita belum banyak berbuat kebaikan kepada mereka. Nabi mengajarkan walaupun sudah meninggal, kita masih bisa berbuat kebaikan kepada mereka. Lewat bacaan-bacaan Al-Quran, apalagi surah Al-Fatihah. Dengan jariah kita, sedekah kita diniatkan kepada mereka. Dalam fikih, niatkan kepada mereka. Mudah-mudahan wirid kita, bacaan kita, amalan kita, Allah hadiahkan, sampaikan kepada orang tua kita, kakek nenek kita, karuhun-karuhun kita, orang-orang iman yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan di alam barzahnya Allah jadikan radatun min riyadil jannah, taman-taman surga yang bahagia mereka. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر اللفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Sekalian, sebelum kita zikir kepada Allah, wajib kita untuk tatahur, mensucikan hati kita dengan cara bertobat kepada Allah. Supaya tumbuh kesadaran kita dalam bertobat kepada Allah, mampu i'tiraf, mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Allah dari hati yang paling dalam. Tumbuh rasa khauf, rasa takut kepada Allah. Kemudian kita muhasabah, mengevaluasi terlebih dahulu apa yang kita perbuat selama ini. Karena waktu kita semakin sempit. Mari kita simak syair i'tiraf, artinya pengakuan hamba di hadapan Allah. Allah bangkitkan kesadarannya di waktu yang tepat, sehingga ia menuliskan satu syair dinamai dengan syair i'tiraf, pengakuan yang tulus atas dosa-dosa di masa lalunya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ilahi lastu lil firdausi ولا أقوى على النار الجحيم
فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم Ya Allah, aku tak layak ke syurgamu, namun tak pula aku sanggup ke nerakamu. Ampunkan dosaku, terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Dhunubi mithlu a'dadir rimali fahab li taubatan ya dzal jalali wa umri naqisun fikum liyaumi wa dhanbi zaidun kaifa timali. Dosa-dosaku bagaikan pepasir di pantai. Dengan rahmat-Mu ampunkan daku, oh Tuhanku. Sisa umurku terus berkurang setiap hari, sedang dosaku terus bertambah, ya Ilahi. Ilahi abduka al-asi ata
مقرا بالذنوب وقد دعاك فإن تغفر فأنت لذاك أهل فإن تطرد فمن نرجو سواك يا Allah, hamba bersimpu di hadapan-Mu, mengaku mengadu, memohon ampun kepadamu. Bila Kau ampuni, hanyalah Engkau yang pengampun. Bila Kau berpaling, kemana lagi harapanku? Jemaah sekalian, anugerah yang pertama yang Allah turunkan di majelis zikir adalah bangkitnya kesadaran kita, mengakuinya dengan tulus atas dosa-dosa kita yang kita lakukan di masa lalu. Dosa 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, yang jelas dari mulai balik sampai malam ini, kita tidak akan mampu menghitung dosa satu persatu. Dosa meninggalkan perintah-perintah Allah, dosa jatuh terjerumus kepada larangan-larangan Allah yang membuat Allah murka, yang membuat jatuh martabat kita di hadapan Allah. Suami tidak tanggung jawab atas istri dan anak-anaknya, istri yang tidak hormat dan tidak bersyukur kepada suaminya, anak yang tidak berbuat kebaikan kepada orang tuanya, bahkan sering melukai dan menyakiti perasaan orang tuanya. Dosa mengambil hak orang lain, hartanya, atau menjatuhkan martabat orang lain dengan memfitnahnya. Gak mampu kita menghitung dosa-dosa kita di masa lalu. Tataplah Allah Al-Ghafur yang pengampunannya lebih banyak daripada banyaknya dosa-dosa kita. Allah Al-Ghaffar yang menutupi aib dan dosa-dosa kita. Seandainya Allah tidak tutup aib kita, dosa-dosa kita dari pandangan orang lain, satu sama yang lain tidak akan bisa bersama-sama. Bahkan dengan Al-Ghaffarnya Allah, dosa kita, sayiat keburukan kita diganti dengan Al-Hasanat, kebaikan. Ayo kita bangkit, karena Allahnya Al-Ghafur sekaligus Al-Ghaffar, itulah nama-nama Allah yang mulia. Sepanjang kesempatan masih ada seperti malam ini, tapi kalau sudah ruh sudah di tenggorokan, saat sakaratil maut,
tidak ada gunanya tobat kita. Seperti tobatnya Fir'aun, pengakuan imannya Fir'aun dijelaskan dalam Al-Quran. Hatta idza adrakahul gharaq qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Ketika Fir'aun tenggelam di Laut Merah, ruh sudah di tenggorokan, ketika sakaratul maut, nafsunya tunduk kepada Allah. Hadimul lazat, di saat itu Allah cabut semua kelezatan duniawi. Ketika sakaratul maut, Allah hancurkan semua kelezatan duniawi yang ada dalam nafsu syahwat kita. Kenikmatan melihat, kenikmatan mendengar, kenikmatan memiliki. Ketika sakaratul maut sirna, yang dipikirkanlah nasibnya sendiri. Fir'aun bertobat kepada Allah, mengaku iman kepada Allah. Allah jawab, al-an, kenapa baru sekarang? Tidak ada gunanya. Inilah kesempatan terbaik. Allah masih berikan kesempatan hidup. Kita bertobat kepada Allah di tempat ini. Penuhi syarat tobat yang 4. Yang pertama, i'tiraf, ngaku. Pengakuan yang tulus dari hati yang paling dalam, terbayang dosa-dosa kita di masa lalu. Merasa orang lain tidak melihat, padahal Allah terus melihat kita. Bahkan buruknya hati kita, jahatnya hati kita, Allah mengetahuinya. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui khianatnya kedipan mata kita melihat yang diharamkan oleh Allah. Wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui apa yang disembunyikan dalam hati kita. Yang kedua, syarat tobat an-nadamah, menyesal, meneteskan air mata. Bahagia orang yang bisa meneteskan air mata. Banyak orang meneteskan air mata karena dapat musibah, tapi meneteskan air mata karena takut kepada Allah, membuat murka Allah surut. Api neraka tidak akan menjilat mata orang yang banyak meneteskan air mata karena takut kepada Allah. Yang ketiga, syarat tobat adalah al-iqla', mencabut, mengajam, tidak akan mengulangi lagi dosa di kemudian hari sampai akhir hayatnya. Lalu yang keempat adalah wa atbi'is sayyi'atil hasanah tamhuha. Ciri orang yang bertobat adalah terus amal soleh yang ikhlas. Mumpung masih ada kesempatan, bangun pagi-pagi siap beramal soleh. Menyusul ketertinggalan di masa lalu, basahi lisannya dengan zikir kepada Allah, dengan baca Quran. Semangat dalam beribadahnya. Itulah tanda orang yang tobat diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disebut taubatan nasuha. Mari jamaah sekalian, kita hidupkan hati kita dengan zikrullah. Kita ucapkan kalimah thayyibah sama-sama untuk memperbaharui iman kita. Karena dengan kalimah thayyibah itu Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah angkat hijab yang menghalangi hati kita. Allah bukakan mata hati kita sehingga menyaksi sifat Allah dalam setiap sesuatu. Para murid Robitoh terlebih dahulu hatinya jangan kemana-mana, terbimbing. Wa kunu ma'as shadiqin, besertalah dengan orang yang sidik. Bukan hanya zahirnya saja kita berkumpul di sini, hatinya harus berkumpul, harus menyatu dengan yang sidik, dengan ulama robbani, mursyid yang hakiki. Semua tersambung. Yang berjamaah bukan fisiknya, tapi berjamaah batin kita, rohani kita menuju kepada yang satu. Dia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Istimdad, minta bimbingan. Mari kita lapalkan Abdul Dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah. La
illallah. محمد رسول الله في كل لمحة ونفس وسعه علم الله. La ilaha illallah. محمد رسول الله في كل لمحة ونفس وسعه علم الله. La ilaha illallah. La صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ماذا لله داعي. أشرق البدر علينا فاحتفت منه البدور أشرق البدر علينا فاحتفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه سروري مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه سروري. ilaha illallah La ilaha illallah Allah Allah Wazkur isma rabbik, sebutlah nama Rabbmu, Tuhanmu Allah. Allah 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 Allah. Terus hidupkan hatinya, jangan berhenti. Basahi lisannya dengan zikir kepada Allah, akan bergetar hati kita. Wajilat qulubuhum, akan bergetar hati orang yang beriman. Bangkitkan kesadaran ketika menyebut nama Allah, Allah yang menghidupkan kita. Allah yang menggenggam diri kita, Allah yang menggenggam urusan makhluk-makhluknya di langit maupun di bumi. Kerdil diri kita, lemah, bodoh, hina diri kita. Bergantung kepadanya, butuh kepadanya. Bangkitkan kesadaran wa yumit, Allah pula yang akan mematikan kita. Sebelum kita lahir ke dunia, ajal kematian kita telah ditetapkan oleh Allah, sekaligus dirahasiakan dalam umur kita masing-masing. Jangan merasa muda, seakan-akan umur kita masih panjang.
Ajal kematian tidak akan tebang pilih. Ada yang ajal kematiannya tiba di saat masih di dalam kandungan ibunya. Ada yang meninggal ajal kematian di saat dilahirkan. Ada yang meninggal di saat kanak-kanak remaja dan seterusnya. Pertanyaan besar kita, berapa hari lagi sisa umur kita? Kapan dan di mana ajal kematian akan menjemput kita? Bagi orang yang banyak dosa, asik dengan kemaksiatan, larut lalai hatinya. Ketika datang ajal kematian, terkaget-kaget dan tidak bisa dipundurkan. Ya man bidunya hustagol qad garrahu tulul amal. Wahai manusia yang tertipu dengan urusan dunianya, telah menipu kepadanya tulul amal, panjangnya angan-angan duniawi. Nanti ibadah mah, nanti tobatnya, nanti ajal kematian menghampirinya, tertipu. Al-mautu ya'ti bagdatan wal qabru sundukul amal. Kematian membuat terasa bagdatan, mengagetkannya, mencengangkannya. Dan ketika masuk ke alam kubur adalah peti amal kita sendiri. Ketika sakaratul maut, tidak akan memikirkan suami, memikirkan istrinya. Pejabat tidak akan pernah memikirkan jabatannya. Ketika itu hanya yang dipikirkan adalah nasibnya sendiri. Kelezatan duniawi dicabut oleh Allah. Yang tadinya enak makan, minum, melihat, mendengar, memiliki, sirna ketika sakaratul maut. Jasad kita akan dimandikan oleh keluarga kita, lalu dibungkus dengan kain putih yang sederhana, dibawa ke masjid untuk disolatkan. Ruh kita ada di situ menyaksikan itu semua. Si mayit yang banyak dosa ketika akan dibawa ke tempat pekuburannya, dia menjerit-jerit, wahai fulan, wahai saudaraku, jangan aku bawa ke tempat itu. Sebab tempat kembalinya alam kuburnya adalah api neraka yang menyala-nyala. Tapi yang membawa jenazah itu tidak pernah mendengarnya, terus saja membawanya. Lalu jenazah itu dimasukkan ke lubang lahat. Wajah kita dibuka, dihadapkan ke kiblat. Lalu diuruk sampai rata. Saudara kita mentalkinkan, kemudian meninggalkan satu persatu. Nabi bersabda, terumpah mereka akan terdengar oleh si mayit. Ketiga kali melangkah terdengar si mayit, datanglah malaikat Munkar dan Nakir yang meminta pertanggungjawaban kita dalam kehidupan dunia ini. Inilah alam yang akan kita masuki. Bukan harta yang akan kita bawa, bukan jabatan yang akan kita bawa, yang akan kita banggakan. Hati yang akan kita bawa, amal yang akan kita bawa. Periksa hati kita, ada apa yang di dalam hati kita. Apakah hati kita selalu bersama Allah? Apakah hati kita selalu terbimbing oleh ulama Rabbani? Atau sebaliknya hati kita justru di tempat keburukan dan kejahatan, buruk sangka, cinta kepada dunia yang berlebihan, hati yang menjadi keras dan mati. Nauzubillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam
menangis di hadapan para sahabat. Innakum law ta'lamuna ma'alam la dahiktum qalila wa la bakaitum katsira. Para sahabat, seandainya kalian tahu apa yang aku ketahui, hari esok ada kematian adalah kepastian, hari esok ada dalam kubur, hari esok ada kebangkitan dari kubur menuju mahsyar, hari esok ada pengadilan akhirat. Di sana tidak ada rekayasa, tidak ada dusta, mulut dikunci, tangan akan berikan kesaksian. Hari esok ada penentuan surga atau neraka. Seandainya kalian tahu itu semua, sadar itu semua, kalian akan sedikit tertawa dalam kehidupan dunia, akan terus terisak-isak menangis, akan banyak menangis dalam kehidupan dunia ini. Banyak manusia yang tidak punya guru, tidak punya pembimbing, lalai. Padahal ini akan terjadi. Gelisah dengan sesuatu yang belum tentu akan terjadi. Tapi tidak gelisah dengan sesuatu yang pasti akan terjadi. Apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya lewat lisan para ulama Rabbani. Mana amal soleh kita? Salat Isya tadi, apakah hati kita khusyuk? Atau sebaliknya hati kita malah tidak sholat? Periksa amal soleh kita, apakah sudah ikhlas karena Allah atau karena ingin dipuji oleh manusia? Tidak akan bisa menipu Allah. Bukan hanya zohirnya yang akan ditilai, batin kita, kebersihan hati kita, keikhlasan hati kita karena Allah, karena Allah. Bisa jadi kita disebut soleh oleh orang lain, tapi sebaliknya justru di hadapan Allah, wal iyadzubillah, na'udzubillahi min dzalik. Ayo kita susul di sisa-sisa umur kita, entah tinggal berapa hari lagi sisa umur kita ini. Ketertinggalan di masa lalu jangan sia-siakan. Ahli neraka menjerit-jerit ingin pulang ke dunia, ingin balik lagi ke dunia, walaupun 1 jam saja, ingin taubat kepada Allah, ingin beramal soleh. Ahli neraka nanti akan menjerit-jerit, ya laitani kuntu turaba. Seandainya aku dulu ketika di dunia jadi tanah, tidak akan mendapatkan azab seperti ini. Penyesalan yang dalam dari ahli neraka. Zikir sir. Zikir sir artinya zikir rahasia. Di dalam hati, sir rahasia hati. Setelah zikir jahar tadi dengan suara jahar, keras dengan berjamaah, harus menghasilkan zikir sir. Nabi zikirnya setiap saat, ala kulli hal. Kapanpun, dimanapun, hatinya zikir kepada Allah. Hati para wali Allah selalu zikir kepada Allah. Kapanpun, dimanapun mereka berada. Mari kita latih. Kalau tidak dilatih, selama-lamanya tidak akan pernah pandai zikir kepada Allah. Selama-lamanya hati kita akan keras dan lalai dari mengingat Allah. Bahkan di saat sakaratul maut tiba, tidak akan bisa mengucapkan lisan kita kalimah thayyibah karena tidak dilatih hati kita zikir kepada Allah. Inilah majlis zikir, majlis yang akan melatih hati kita, membersihkan hati kita, membangkitkan kesadaran kita. Majlis turunnya ma'rifat, kemarifatan dari Allah.
أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك يا حي يا قيوم أحيي قلبي بنور معرفتك ومحبتك في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi. Allah kabulkan di majlis dzikir. Allah kabulkan doa kita di majlis dzikir, diaminkan oleh para malaikat sayyarah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna hadina mahdiyin gharadhalina wala mudillin barrun rahimun jawadun karim. Allahumma aftah alaina futuhal anbiya wal awliya bijudika wa karamika ya arhamar rahimin. Ya ghaniyu agnina bifadlika amman siwa. Rabbana wasi' alaina arjaqana fi dunyana wala tahjubna biha an ukhrana. Allahumma ij'alha fi aydina wala taj'alha fi qulubina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir wala tu'assir umurana fa inna taysira kulli asirin fa alayka yasir. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha'u biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.